Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Bapak Ibu wabarakatuh. hebat di hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sehat Ibu. Ya, alhamdulillah terlihat masih sumringah meskipun di sore hari ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Senang Bapak Ibu, senang Bu. Terima kasih, senang, bahagia ya. Mudah-mudahan sampai tuntas nanti masih tetap keadaan seperti itu. Semoga tetap sehat dan semangat meski terkadang penat, namun semoga selalu menuai manfaat. Sebelum mengawali pertemuan kali ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar selalu mendapat ridho dan berkahnya. Silakan kepada Pak Santika untuk bisa memimpin doanya. Disilakan. Ya, terima kasih Bu. Izin saya untuk memimpin doa. Sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Santika atas waktunya sudah memimpin doa. Baiklah Bapak Ibu, pada sesi kali ini mohon izin saya selaku fasilitator yang akan menjembatani pertemuan bermakna kali ini dengan tema pengembangan komunitas dalam praktisi. Baiklah, mohon izin untuk share screen. Hari ini hari Kamis, mudah-mudahan tetap selalu dinamis dan romantis tentunya Bapak Ibu ya. Salam bahagia. Nah, pada pertemuan kali ini kebetulan diawali dengan lokakarya pertama. Setelah lokakarya ke-0, kita akan bahas pertemuan tentang bagaimana pengembangan komunitas praktisi. Nah, adapun tujuan pertemuan kali ini yang pertama menjelaskan komunitas praktisi, kemudian peserta dapat menjelaskan bagaimana hubungan mindset pemimpin pembelajaran di konteks sekolah, dan dapat menjelaskan bagaimana pentingnya dan manfaat komunitas praktisi baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali pertemuan kali ini kita sepakati dulu ya kesepakatan kelas kali ini. Yang pertama disiplin waktu. Nah betul ya, lihat durasi waktunya, kemudian matikan HP tolong ya Bapak Ibu. Kemudian apabila ada yang berkomentar ataupun menanggapi, silakan acungkan tangan dengan tombol raise hand-nya. Kemudian saling menghargai tentunya sesama peserta. Ketika ada yang berpendapat, tolong saling menghargai. Kemudian terakhir, gunakan kalimat santun dan efektif apabila Bapak Ibu berkomentar. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, kesepakatan kelas, mudah-mudahan sepakat. Bagaimana, sepakat? Sepakat. Tidak ada tambahan lagi ya, terima kasih. Adapun agenda di hari ini bagaimana tentang kepemimpinan dalam diri, melakukan diskusi komunitas praktisi, itu saja mungkinnya tentang agendanya. Nah Bapak Ibu, sebelum ke pertemuan selanjutnya, baiklah Bapak Ibu, saya share tentang Jamboard kali ini untuk mengawali kegiatan pertemuan kali ini. Mohon maaf. Stop dulu yang ini. Share yang Jamboardnya Bapak Ibu silakan diisi belum ya. Terima kasih Pak Herna sudah memiliki catatan terindahnya yaitu berupa kelompok, interaksi, dan kolaborasi. Baik, terima kasih jawaban yang sangat bagus sekali. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Oke, Pak Santika. Oke. Kita rapikan dulu ininya. Gambar terindahnya. Menurut Pak Santika bahwa komunitas praktisi yaitu adanya perubahan, semangat bekerja sama, dan diskusi. Gimana pendapat yang lain? Silakan ditunggu. Mungkin terkena cuaca Bu di sini mendung, mohon maaf. Oh iya, sama di sini juga hujan sudah turun besar. Tapi alhamdulillah tidak patah semangat ya Bapak Ibu meskipun hujan deras, tapi hati kita tetap ikut hadir seutuhnya di pertemuan kali ini. Kita ulang lagi yang tadi menyebutkan kata kunci tentang komunitas praktisi yang Bapak Ibu ketahui. Ini? Ada di chat, kolom chat. Oh iya Bu. Boleh, oh iya silakan. Terima kasih Bu Rini dan semuanya. Untuk hal yang berikutnya,
Terima kasih sudah menemukan jawabannya. Kita stop yang ini dulu ya. Oh iya, menurut pendapat Bu Rini, adanya kolaborasi, semangat, dan berkelompok. Nah, tujuan yang akan kita bahas kali ini mengenai bagaimana menurut Bapak Ibu ketika mendampingi anak-anak mungkinnya di kelas. Jadi selama ini apa saja nilai-nilai yang diperoleh ataupun yang sudah Bapak Ibu lebih baik menjadi seorang pemimpin. Sebelum kita bahas, saya maunya bisa ini dulu ya, jawaban dari Bapak Ibu sebelumnya. Silakan Bapak Ibu. Boleh di chat saja, silakan. Atau mau langsung saja raise hand, biar lebih simpel ya Bapak Ibu. Kita ulang lagi. Sebagai bahan untuk menggali pemahaman mengenai pengembangan praktisi ini, menurut Bapak Ibu, nilai apa saja yang dapat membuat Bapak Ibu menjadi lebih baik sebagai pemimpin? Misalnya nilai yang terkandung ya tentunya. Oke. Berpihak pada murid. Terus apa lagi? Boleh raise hand, boleh? Silakan Pak Herna. Terima kasih Bu Epi, Ya. mohon izin teman-teman, Ya, Bu terima Rini, kasih. Pak Santika, terkait Silakan. tadi apa yang disampaikan oleh Ibu, bahwa hal apa yang harus kita miliki itu tadi sebagian sudah disebutkan bahwa kita harus memiliki sifat mandiri, Ya. kemudian kolaborasi, kita juga harus kreatif, memiliki inovatif dalam membuat sebuah perubahan, Ya. model-model baru, yang itu yang diperlukan menurut saya. Ya, terima kasih Pak Herna sudah menggali pertanyaannya ataupun mengeluarkan jawabannya dengan sangat antusias sekali. Silakan Pak Santika. Ya, terima kasih Bu Ya. untuk waktunya. Mohon izin Bu Rini dan Pak Herna. Ya, boleh. Jadi Silakan. di sini nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu hampir sama dengan Pak Herna, yaitu harus mempunyai sifat yang mandiri, kolaboratif, kreatif, inovatif, dan juga harus berpihak kepada murid. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Berhubung ini masih lokakarya perdana, tapi pemikiran Bapak Ibu sudah jauh memandang ke depan. Oke, Bapak Ibu mohon izin share lagi. Nah, di sini bisa dilihat tadi mengenai nilai apa saja mungkin ya. Nilai yang terdapat mungkinnya yang terdapat pada diri seorang guru penggerak. Nah, dari kesemua nilai-nilai ini harapan kami kedepannya mudah-mudahan selalu tertanam dalam diri kita ya, terutama jiwa-jiwa ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam nilai guru penggerak gitu ya. Karena seorang guru penggerak itu seyogianya harus mampu ya, lebih baik mungkinnya lebih baik dari hari-hari sebelumnya gitu ya, karena kita visinya ataupun konsep kita adalah maju bergerak, tentunya maju bergerak bersama. Kemudian lagi mohon Bapak Ibu untuk hal yang selanjutnya mengenai sesi diskusi kali ini, tadi ya yang bisa Anda lakukan seperti ini mungkin ya. Ya, jadi apa sih peran kita sebagai guru penggerak dalam komunitas pembelajaran? Kemudian mengajar dengan kreatif. Mengajar dengan kreatif, boleh dijelaskan oleh Bu Rini seperti apa mengajar dengan kreatif? Baik, terima kasih Bu Ya. atas waktunya. Mengajar dengan kreatif yaitu seorang guru dapat mengeluarkan semua kemampuannya agar siswa tertarik dengan pembelajaran yang diberikan oleh gurunya itu. Coba bagaimana Pak Herna, bagaimana tentang mengembangkan diri secara aktif? Mohon izin Bu Ya, Epi, dan silakan. dengan bagaimana cara mengembangkan diri secara aktif, yang saya lakukan adalah terus menggali potensi apa yang saya miliki, kemudian Ya. juga bergabung dengan beberapa komunitas praktisi yang ada. Ya, Bisa terima saya kasih. Jawaban yang luar biasa. Satu lagi ya, menurut Pak Santika ini, bagaimana sih maksud dari mendorong tumbuh kembang murid secara holistik? Kita garis bawahi holistik.
untuk waktunya. Mohon izin kepada teman-teman yang lain. Di Silakan. sini mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Berarti maksudnya adalah secara keberpihakan kepada peserta didik yang sesuai dengan keinginan, bakat, minat. Mampu menggali potensi anak-anak secara menyeluruh, mungkin begitu ya penguatan Ya, seperti Santika. Jadi mungkin ini menurut Bapak Ibu juga sudah ada bayangan bahwa kita dalam membelajarkan pembelajaran ataupun kita sebagai pemimpin di kelas ataupun pemimpin pembelajaran di kelas itu harus mampu mengutamakan bagaimana keberpihakan pada murid. Mungkin punya tanggung jawab sendiri ya akan kita bermain peran sebagai tenaga pendidik harus otomatis memiliki jiwa keteladanan. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang diskusi kali ini tentang apa yang dilakukan sebagai CGP dalam hal pemimpin di dalam sekolah sebagai organisasi pembelajaran. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, sebelum ke manfaat, mungkin betapa pentingnya yang namanya komunitas praktisi gitu ya. Nah, kira-kira boleh secara langsung saja ya kita jawab karena waktu. Menurut Bapak Ibu, manfaat apa saja ketika kita sudah mampu mengembangkan praktisi komunitas ataupun komunitas praktisi di lingkungan belajar Bapak Ibu? Silakan dari mulai siapa dulu? Untuk manfaat sendiri dari komunitas praktisi ini yang jelas menurut saya adalah bahwa dengan adanya komunitas ini memfasilitasi bagaimana proses pembelajaran yang lebih inovatif atau lebih baru, kemudian juga transfer ilmu pengetahuan itu lebih efektif lagi seperti itu, Bu. Iya, itu kurang lebih. Betul. Adanya keefektifan ya, betul ya. Silakan Pak Santika. Ya, terima kasih Bu. Jadi dengan adanya komunitas praktisi ini akan membuat perubahan di dalam sebuah sekolah ataupun dalam komunitasnya yang tadinya itu saja sekarang berubah ke arah yang lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi ini kita simpulkan ya adanya manfaat komunitas praktisi ini yaitu tadi adanya efektivitas ya ataupun secara efektif. Kemudian lagi dapat meningkatkan efisiensi dari penggunaan pengetahuan, membantu dalam pengembangan gagasan dan inovasi, kemudian lagi dapat memfasilitasi terciptanya metode pembelajaran yang baru. Kita kesimpulan yang terakhir ya dari hasil jawaban yang sudah dikelompokkan ataupun dikategorikan. Dalam hal jawaban yang tadi dari mulai Jamboard, dengan adanya komunitas praktisi merupakan sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik lagi dengan berinteraksi secara rutin. Mungkin itu ya tentang komunitas praktisi. Kemudian lagi tadi Bapak Ibu sudah menyimpulkan bagaimana manfaat dan yang lainnya. Kemudian lagi langkah sesi terakhir yaitu refleksi ya, refleksi untuk umpan balik. Jadi dalam hal ini kita tahu ya bahwa yang namanya pengembangan praktisi itu Bapak Ibu sebagai penggerak mungkinnya harus mampu istilahnya membangun kesadaran diri pribadi, juga membangun kesadaran dari mulai rekan sejawat dan yang lainnya. Ya, syukur-syukur antar sekolah ataupun dalam komunitas MGMP masing-masing MAPA mungkin. Kemudian lagi selanjutnya mudah-mudahan ya dengan adanya pertemuan kali ini perasaan Bapak Ibu dari awal sampai akhir mudah-mudahan sama ya. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya hari ini? Senang dengan pembelajaran. Senang karena belajar materi baru. Iya, alhamdulillah kalau begitu tidak ada rasa bosan mudah-mudahan ya. Kemudian lagi menanyakan bagaimana tujuan dari hasil pertemuan tadi sudah tercapai ya, sudah terangkum dari mulai Bapak Ibu mengenal kata komunitas praktisi hingga mampu menyimpulkan apa sejauh mana manfaat keberadaan dalam mengembangkan komunitas praktisi. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai sini Bapak Ibu. Mohon maaf apabila kata salah dan tidak ada salahnya kita terus belajar dan belajar ya. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.